Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Pelajaran pertama, indahnya saling menghormati. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar apa? Iya. Lambang Garuda Pancasila. Kemudian perhatikan kita yang dicengkram oleh burung Garuda. Apa tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan apa kaitannya dengan materi ini? Nah, walaupun kita berbeda suku dan agama, keyakinan, tetapi saling menghormati. Walaupun kita berbeda agama, tetap harus saling menghormati. Berapa sih agama yang diakui di negara kita dan tempat mereka beribadah? Nah, berapa? Ada yang tahu? Yuk kita bahas. Nah, gambar apa ini? Kalian tahu? Ya, ini adalah gambar masjid. Gambar masjid adalah tempat ibadahnya umat Islam. Kemudian, nah, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar gereja. Tahu kalian gereja? Gereja adalah tempat ibadahnya umat Kristen Katolik dan Protestan. Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Lanjut. Nah, gambar apa ini? Ini adalah gambar pura, tempat beribadahnya umat Hindu. Kemudian, gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar wihara, tempat beribadahnya umat Buddha. Kemudian, nah, gambar apa ini? Kalian tahu? Ini adalah gambar kelenteng, tempat beribadahnya umat Konghucu. Berarti ada berapa agama yang diakui di negara kita? Jawabannya adalah 6. Loh, kok 6? Kan tempat beribadahnya ada 5. Yang pertama, umat Islam. Yang kedua, Kristen Katolik.
yang ketiga Kristen Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Berarti agama yang diakui di negara kita ada 6. Lanjut. Pada pelajaran ini kalian diharapkan yang pertama mengenal Quran surah Al-Kafirun, yang kedua dapat membaca Quran surah Al-Kafirun dengan tertil, yang ketiga dapat menulis dan menghafal Quran surah Al-Kafirun, dan yang keempat memahami isi kandungan Quran surah Al-Kafirun. Sebelum kita memasuki materi, ada pertanyaan. Bisakah kita saling menghormati dengan orang yang berbeda agama? Saling menghormati kadang disebut juga dengan istilah toleransi. Apakah kita bisa bertoleransi dengan umat yang berbeda agama? Jawabannya tentu bisa. Dan kemungkinan anak-anakku semua, setelah kalian lulus dari SD, suatu saat kalian akan memiliki teman yang berbeda agama. Apa yang harus kita lakukan? Seperti apa sikap kita dan bagaimana tindakan kita? Mari kita masuk kepada materi pengenalan Quran surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat surah Al-Kafirun 6 ayat. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berkaitan dengan batasan kita dengan teman-teman kita yang berbeda agama. Ceritanya seperti ini. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW diajak oleh kafir Quraisy untuk membuat kesepakatan. Kesepakatannya apa? Mereka mengajak Nabi Muhammad SAW. Kesepakatannya mereka akan beribadah seperti umat Islam selama 1 tahun. Dan umat Islam diharapkan untuk beribadah seperti orang-orang kafir Quraisy selama 1 tahun. Nah, tentu saja Nabi Muhammad SAW menolaknya. Berarti batasan di sini kita tetap saling menghormati antar umat beragama, tetapi tidak mengikuti ibadah yang mereka lakukan. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Ibadah kita milik kita, ibadah mereka milik mereka. Berarti walaupun kita saling menghormati antar umat beragama, kita tidak dianjurkan mengikuti ibadah yang seperti yang mereka lakukan. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Maun. Kenapa dinamai Al-Kafirun? Dinamai Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Tahu kalian ayat pertama surat ini? Nah, ini dia. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal
ayyuhal kafirun. Itu adalah ayat pertama surat Al-Kafirun. Untuk mempermudah kalian semua, Bapak memiliki sebuah tepuk surah Al-Kafirun. Boleh diikuti. Tepuk surah Al-Kafirun. Nama surah Al-Kafirun. Artinya orang-orang kafir. Surah ke 109. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah, Makiyah. Nah, itulah tadi tepuk surah Al-Kafirun. Untuk mempermudah kita mengingat surah Al-Kafirun, silahkan diikuti dan diingat ya. Lanjut, kita masuk pada pembahasan cara membaca Quran surah Al-Kafirun. Pertama, Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara memulai membaca Al-Quran dengan isti'adzah dan basmalah. Seperti apa isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah bacaan isti'adzah dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar Quran surah Al-Kafirun berikut ini. Tolong diperhatikan ya. Perhatikan tanda baca fathah. Nah, ini ya tanda baca fathah. Dibaca A. Tanda baca kasroh yang di bawah dibaca I. Tanda baca dhammah. Nah, ini tanda baca dhammah dibaca U. Kemudian tanda baca tanwin yaitu tanda baca fathatain. Nah, ini yang di atas 2. Kalau di kita disebut jabar 2an. Ya. Dibaca an. Tanda baca kasrotain. Ini yang di bawah dibaca in. Tanda baca dhammatain. Yang ini dhammatain dibaca un. Tanda baca sukun, nih bulat di atas, atau tanda baca mati. Dan tanda baca tasydid, nah ini tasydid dibaca double. Contoh huruf bertasydid. Nah, ini dia contohnya. Abidum. Nah, mana yang jadi contoh? Huruf mim. Yang jadi mana yang jadi contoh? Huruf mim. Nah, ini tasydid di huruf mim, dibaca double. Jadi mimnya terdengar ada 2. Abidum. Nah, seperti itu. Lanjut. Sekarang kita akan membaca Quran surah Al-Kafirun. Harap diperhatikan dan diikuti ya. Mari kita membaca isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ikuti bacaan yang Bapak baca Quran surah Al-Kafirun.
Setelah saya baca, kalian mengikuti. Oke? Ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ya ini, lihat di atasnya ada seperti bendera. Setiap di dalam Al-Quran ada lambang bendera seperti ini, dibaca 5 harkat. Ini menunjukkan mad. Yang ini disebut dengan mad jaiz. Apa itu mad jaiz? Mad jaiz adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf alif. Nah, ini mad tabi'i bertemu dengan huruf alif. Dinamakan mad jaiz munfasil. Ingat, ini dibaca 5 harkat. Kemudian yang ka dibaca 2 harkat. Yang run boleh dibaca 2, boleh baca 4, dan boleh baca 6. Itu dinamai dengan mad arid lis-sukun. Ulangi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo, ulangi. Kita masuk ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Ikuti. La a'budu ma ta'budun. Nah, la sama seperti di atas, dibaca 5 harkat. Kemudian ma dibaca 2 harkat. Dun boleh dibaca 2, 4, dan 6. Lanjut. Ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Ulangi. Ikuti ya. Wala antum abiduna ma a'bud. La dibaca berapa harkat tadi? 5 harkat. Kenapa? Karena ada tanda bendera. Kemudian, nah ini dibaca dengan bunyi yang di akhir, dinamakan dengan ikhfa. A dibaca 2 harkat. Mad tabi'i. Du dibaca 2 harkat. Mad tabi'i. Kemudian ma dibaca 5 harkat seperti huruf la, huruf ya, dinamakan mad jaiz munfasil. Kemudian a'bud, ada pantulan disebut qalqalah. Ulangi. Wala antum abiduna ma a'bud. Lanjut. Ayat keempat. Wala ana abidun ma abadtum. Wala, nah la ini dibaca 5 harkat. A dibaca 2 harkat. Kemudian di sini ada syiddah, berarti dibaca double. Abadtum. Kita ulangi. Wala ana abidun ma abadtum.
Lanjut ayat 5. Wala antum abiduna ma a'bud. Penjelasan ayat kelima sama dengan ayat ketiga. Coba kita ulangi. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, dibaca 2 harkat. Din boleh dibaca 2, 4, dan 6 harkat. Lakum dinukum waliyadin. Ayo sekarang kita bersama-sama membaca dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Ayat terakhir surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itulah tadi cara membaca Quran surah Al-Kafirun. Latih di rumah sampai lancar, sampai hafal ya. Kita lanjutkan materi. Memahami arti Quran surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidun ma abadtum. Wala ana abidun ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Untukmu agamamu. Kalian beribadah sesuai agama kalian. Dan untukkulah agamaku. Dan kita beribadah sesuai dengan ibadah kita. Berarti toleransi di sini tidak berarti kita harus mengikuti ibadah yang mereka lakukan. Rangkuman Quran surah Al-Kafirun Quran surah Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke
109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 6 ayat, diturunkan di Mekah, sehingga dinamakan surat Makkiyah. 2. Quran Surah Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad SAW beribadah seperti mereka. 3. Quran Surah Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun demikian, ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk lebih memudahkan kita mengingat Quran Surah Al-Kafirun, tadi saya sudah memberikan tepuk Quran Surah Al-Kafirun. Nah, lihat, untuk mempermudah mengingat, kita garis bawahi yang pertama Quran Surah Al-Kafirun ke 109, 6 ayat, diturunkan di Mekah dan Makkiyah. Saya ulangi, tepuk surah Al-Kafirun, tepuk surah Al-Kafirun. Nama surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat ke 109, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah, Makkiyah. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Mari bersama kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma qara'tuhu wa ma sami'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Amin. Kerjakan tugas dari Bapak Ibu gurunya ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.